Ya, selamat malam, eh, Bu Lisa. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan tugas weekly yang berjudul Desain Periklanan. Next. Ini kelompok kami ada Mas Robi, ada Heno, ada Zaidan Rizaldo, ada saya sendiri, ada Arif Alfian. Next. Ya, jadi yang pertama ada strategi pesan. Strategi pesan itu apa sih? Strategi pesan adalah perancang rencana untuk mengkomunikasikan pesan secara konsisten pada target melalui berbagai media komunikasi. Next. Jadi komponen utama strategi pesan ini ada banyak. Jadi ada yang pertama ada tujuan pesan, ada audience target, ada key message, ada tone of voice, dan ada media saluran komunikasi. Next. Nah, di sini juga ada penyusunan strategi pesan. Yang pertama ada identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan ini menentukan yang menjadi tujuan yang ingin dicapai. Lalu di sini ada audience target, yaitu melakukan riset mengenai siapa yang menjadi target strategi pesan yang akan dilakukan. Lalu di sini ada tentukan key message, yaitu adalah menentukan inti pesan yang ingin disampaikan pada strategi dan pastikan pesan ini harus relevan. Lalu ada pilihan media komunikasi. Pilihan media komunikasi ini untuk mencapai tujuan dari sebuah strategi yang akan dilakukan. Terus ada sesuai pesan dengan media. Sesuai pesan dengan media ini yaitu disampaikan harus konsisten, namun cara penyampaiannya bisa disesuaikan dengan karakteristik dari media yang akan digunakan. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, types of advertising appeals itu ada 7. Yang pertama ada scarcity appeals, yaitu daya tarik kelangkaan yang menciptakan urgensi dalam diri konsumen untuk segera membeli produk karena jumlah yang terbatas atau karena penawaran tersebut hanya berlaku dalam waktu singkat. Next. Selanjutnya ada fair appeals, yaitu daya tarik yang digunakan dalam iklan untuk menciptakan rasa cemas atau khawatir di kalangan audiens dengan harapan mereka akan merespons dengan tindakan yang diinginkan. Yang ketiga ada humor appeals, yaitu daya tarik humor yang digunakan untuk membuat iklan lebih menarik dan menghibur yang bertujuan untuk meningkatkan daya ingat terhadap iklan. Selanjutnya ada sex appeals yang digunakan untuk menarik perhatian dengan menggunakan unsur-unsur sensualitas atau seksualitas dan efektif dalam menarik perhatian audiens, tapi seringkali kontroversial dan dianggap tidak pantas jika tidak digunakan dengan hati. Next. Selanjutnya ada musik appeals, yaitu dapat eh, digunakan karena membangkitkan emosi tertentu dan membuat iklan lebih mudah diingat, dan juga membantu menciptakan suasana atau suasana hati yang ingin disampaikan dalam iklan. Selanjutnya ada rational appeals, yaitu digunakan untuk memberikan informasi yang jelas dan logis mengenai produk atau layanan seperti manfaat produk, fitur unik, atau harga. Selanjutnya, yang terakhir ada emotional appeals, yang bertujuan untuk menyentuh perasaan audiens, membangkitkan emosi seperti kebahagiaan, cinta, kebanggaan, atau rasa kehilangan, dan sangat efektif dalam membangun koneksi antara audiens dan merek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai animation execution. Jadi di sini animation execution dalam periklanan yang yaitu eh, apa ya, kemajuan dalam program grafik komputer. Animasi kini digunakan dalam berbagai media termasuk iklan televisi, internet, dan eh, trailer film serta dalam iklan cetak yang menampilkan karakter animasi. Proses rotoscoping memungkinkan penggabungan karakter animasi dengan adegan langsung, memungkinkan kedua elemen muncul dalam satu frame. Next. Jadi di sini slash of slash execution ada 4 step: encounter, problem, interaction, and solution. Dalam eksekusi ini, iklan menampilkan cerita atau adegan yang realistis dan dapat dihubungkan. Seringkali menunjukkan interaksi antara karakter, produk, dan lingkungan mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan koneksi emosional yang lebih dalam antar audiens, membuat mereka merasa seolah-olah mereka melihat cerminan dari kehidupan mereka sendiri. Dengan cara ini, slice of the life atau slice dapat membantu menyoroti manfaat produk atau layanan dalam konteks yang nyata dan relatable. Next. Storytelling execution. Pendekatan ini sering digunakan untuk menciptakan ikatan yang kuat antara konsumen dan merek, membuat pesan iklan lebih mudah diingat
dan lebih berkesan. Storytelling dapat digunakan dalam berbagai format, termasuk iklan, televisi, video online, dan kampanye media sosial, dan seringkali memanfaatkan elemen visual yang kuat untuk memperkuat narasi dengan menciptakan cerita yang menarik dan relevan. Next. Untuk yang selanjutnya, testimonial execution. Next. Demonstration execution, iklan yang menunjukkan cara kerja produk dan mengomunikasikan manfaatnya secara efektif. Iklan terbaru untuk Swiffer misalnya memperlihatkan berbagai penggunaan seperti membersihkan layar televisi dan lantai kayu sambil menjelaskan kelebihannya, semacam eh, apa ya, menjelaskan sambil melakukan. Next. Fantasi execution, dalam iklanan ini pengalaman imajinatif yang melampaui dunia nyata, seringkali menggunakan tema yang realistis atau bahkan tidak rasional. Iklan dengan elemen fantasi seperti liburan impian atau makanan menggoda biasanya lebih diingat oleh penonton. Tema ya ini fantasi execution sering kita temui di televisi maupun di media sosial yang kita gunakan sehari-hari. Next. Informative execution ini menyampaikan pesan kepada audiens dengan cara yang langsung dan sederhana, terutama efektif dalam radio, tetapi kurang umum di televisi dan cocok dan cetak karena sering diabaikan. Iklan ini menarik perhatian konsumen yang sangat terlibat dengan kategori produk tertentu, seperti pembeli bisnis yang mencari informasi untuk pembelian baru, penempatan iklan yang tepat dan sangat penting, misalnya iklan restoran di radio sebelum makan siang dan lebih diperhatikan dibandingkan di sore hari. Selain itu, berbagai elemen kreatif seperti musik, teks, warna, dan ukuran iklan dapat digunakan dalam berbagai strategi pesan. Iklan informatif juga dapat menggabungkan unsur humor, testimoni, atau demonstrasi, dan penting untuk menemukan wajah atau suara yang tepat untuk produk dalam kampanye. Itu seperti gambar yang ada di slide tersebut. Next. Ya, lanjut ke source and spokesperson. Jadi source and spokesperson itu apa? Jadi source itu sumber dan spokesperson ini juru bicara. Jadi ya, di source and spokesperson ini dibagi 4 dalam mencari apa namanya di dalam dunia periklanan gitu ya. Jadi yang pertama bisa dipakai dengan celebrity spokesperson. Jadi menggunakan artis yang terkenal sebagai juru bicaranya itu dan seperti punya teman yang sangat populer untuk membantu mempromosikan produk dan jasa kita. Lalu yang kedua CEO spokesperson. Jadi dibanding dengan selebriti yang tadi, jadi yang sekarang itu CEO-nya sendiri untuk menjadi juru bicaranya. Lalu expert. Untuk expert sendiri memakai sumber ahli seperti dokter, pengacara, akuntan, dan perencanaan keuangan. Lalu yang keempat yaitu typical person. Typical person ini seperti orang-orang yang khas. Ada salah satunya dari Johannes yang pertama seperti aktor atau model yang dibayar yang memerankan atau menyerupai orang-orang biasa. Yang kedua adalah orang-orang biasa yang sebenarnya menampilkan seperti karyawan. Next. Selanjutnya search karakteristik, jadi karakteristik sumber yang tadi. Jadi search karakteristik adalah aspek penting dalam komunikasi persuasif. Dalam konteks selebriti dan CEO, spokesperson yang ada di atas tadi, eh, dengan memahami karakteristik ini, perusahaan dapat memilih spokesperson yang tepat dan merancang pesan yang lebih persuasif. Next. Nah, lalu selanjutnya ada matching source types and karakteristik. Jadi ini adalah proses pemilihan seorang spokesperson yang paling sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan dan target audiens yang ingin dicapai. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang karakteristik sumber seperti yang telah kita bahas sebelumnya, yang ada di atas tadi. Lalu yang poin kedua itu mencocokkan tipe dan karakteristik sumber adalah langkah penting dalam kampanye komunikasi yang efektif. Dengan memilih spokesperson atau juru bicara yang tepat, Anda dapat meningkatkan kemungkinan pesan Anda didengar, dipercaya, dan bertindak. Next. Oke, selanjutnya case tadi yang pertama yaitu IKEA Furniture That Grow With You. Jadi untuk yang ada di isi video ini adalah sebuah kasur yang memang bisa
di-adjust gitu sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini jika dianalisis memberikan lebih ke rational appeal yang dimana memperlihatkan sebuah fitur unik yang dapat digunakan oleh pembeli dengan bisa menambahkan tinggi sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu membeli lagi sehingga jauh lebih praktis dan lebih hemat. Lalu mendorong untuk bisa lebih berhemat karena dengan membeli cukup satu kasur aja untuk jangka panjang seperti itu. Nah, di sini IKEA berusaha menekankan bahwa produk yang mereka miliki itu berorientasi kepada fungsi dan inovasi yang dimana membantu pembeli untuk bisa menghemat biaya seperti itu. Selanjutnya case study 2 yaitu Nippon Paint best in class. Di dalam video ini memperlihatkan sebuah keunggulan spesifikasi yang dimiliki oleh Nippon Paint kurang lebih sama dengan rational appeal, meningkatkan motivasi dan kepercayaan orang terhadap cat Nippon Paint karena teknologi yang digunakan. Nah, di sini ada tambahan yaitu spokesperson yang digunakan oleh Nippon Paint di sini menggunakan Raffi Ahmad sebagai selebriti yang dimana memberitahukan bahwa secara tidak langsung Nippon Paint ini direkomendasikan secara langsung oleh Raffi Ahmad. Jadi akan meningkatkan kredibilitas dan kebaikan dari sebuah Nippon Paint ini sendiri. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.